SBY juga dulu SBY juga masa dia dulu. Ya, kalau cincong itu kan berarti ada banyak cakap lah, banyak ngobrol lah, banyak ngomong, banyak ini. Hanya pandai bicara doang. Kira-kira memang banyak kan ngomong. Infrastruktur. Memang Pak Jokowi banyak ngomong. Ya, tapi kita harus jujur ya. Memang Pak Jokowi banyak ngomong infrastruktur gitu sekarang loh. di negara ini. Kecuali banyak ngomong. Meningkat jauh sekarang. Orang mau lebaran sudah merasakan bagaimana jalan tol. Meningkat. Infrastruktur yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolong Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, pada malam hari ini kita akan melihat ada satu video di mana terjadi perdebatan yang sengit antara Ahmad Dhani dengan Rasman Nasution. Dalam perdebatan itu di mana kita melihat Ahmad Dhani dengan tegas mengatakan bahwa Indonesia ini berada dalam masalah besar terkait soal anjloknya ekonomi di Indonesia, dan hal tersebut dibantah oleh Rasman Nasution, dan bahkan dalam bantahannya Rasman Nasution sempat memberikan rasionalisasi tetapi kemudian ditanggapi kembali oleh Ahmad Dhani. Tentu bagi kita, yang pertama, Ahmad Dhani ini bukan ekonom loh, kok berani sekali dia bicara mengatakan bahwa Indonesia ini terdegradasi ekonominya beda pada saat SBY, dan itu gilanya lagi. Dia membanding-bandingkan antara bagaimana periode Pak Jokowi dengan periode SBY, yang katanya zaman SBY jauh lebih bagus ketimbang zaman Jokowi hari ini. Bagaimana videonya? Kita simak secara bersama-sama. Jadi begini ya, jadi kita juga harus tahu memang ada faktor dari luar tentang turunnya ekonomi, tapi itu tidak fundamental. Kalau fundamental ekonomi Indonesia kuat, dolar pun juga tidak akan meroket kuat gitu loh, karena memang dalam sistem kekebalan tubuh ekonomi kita memang tidak kuat. Jadi memang tim ekonomi Jokowi memang tidak sukses gitu, sehingga akhirnya dolarnya meroket, ekonominya turunnya juga drastis gitu loh. Jadi pertumbuhan ekonomi 5% itu bukan sesuatu yang baik gitu loh. SBY tanpa buzzer, tanpa banyak gaduh, SBY tanpa 10 tahun itu ekonominya stabil 6%. Tanpa banyak gaduh, tanpa banyak cincong gitu ya. Ini udah banyak cincong, ekonominya 5,2% gitu loh. Infrastruktur juga tidak memberikan dampak positif pada Mas Dhani. Saya berharap apakah itu kalimat-kalimat seperti tadi cincong, nah itu bisa menimbulkan perspektif yang negatif. Saya berharap Mas Dhani yang seperti itu tuh ya dapat dikurangi gitu ya, supaya tidak nanti menjadi masalah hukum yang baru lagi. Gitu ya. Jadi saya kira seperti itu. Kalau kalimat-kalimat cincong, kalimat ini kemudian SBY juga dulu SBY juga masa dia dulu. Ya, kalau cincong itu kan berarti ada banyak cakap lah, banyak ngobrol lah, banyak ngomong, banyak ini. Hanya pandai bicara doang. Kira-kira memang banyak kan ngomong. Infrastruktur. Memang Pak Jokowi banyak ngomong. Ya, tapi kita harus jujur ya. Memang Pak Jokowi banyak ngomong gitu loh. Di negara ini. Kecuali banyak ngomong. Meningkat jauh sekarang. Orang mau lebaran sudah merasakan bagaimana jalan tol. Meningkat. Infrastruktur dibangun dengan utang itu tidak bisa dibanggakan, saudara temanku. Infrastruktur dibangun dengan utang itu tidak bisa dibanggakan. Siapapun presidennya, bangun infrastruktur dengan utang itu siapapun bisa, bos. Saya kira begini ya. Nggak usah harus Jokowi. Begini, kalau Sule aja kalau jadi presiden bisa juga dia bangun infrastruktur tanpa justru utang. Menteri bidang perekonomian, bidang keuangannya itu justru orang yang ada di SBY juga, Ibu Sri Mulyani. Konteksnya tidak ada masalah. Tapi presidennya bukan SBY. Tidak ada masalah. Ternyata presiden itu menentukan juga. Sehebat-hebatnya Sri Mulyani, kalau presidennya Jokowi tetap nyusul satu persatu bicaranya, satu persatu. Jadi sebenarnya baik, Mas Dhani dulu silakan. Mas Dhani dulu. Bang Rasman tahan dulu, kita dengarkan Mas Dhani. Positif pada pertumbuhan ekonomi. Jadi nggak bisa dibanggakan infrastruktur bisa aja. Belanda bangun infrastruktur tanpa banyak cincong juga. Bangun jalan 1000 kilo dari Dendels, bangun 1000 kilo dari Anyar Pamanukan nggak pakai cincong juga, nggak pakai utang juga. Yang dibangun apa, Mas?
Hah? Waktu SBY yang dibangun apa? Waduh banyak bos. Banyak bos. Tanya aja anak Demokrat. Banyak. Nggak ada yang ada banyak anggota Demokrat jembatan Suramadu yang bangun SBY. Ada yang dibangun biasa-biasa saja. Suramadu jembatan SBY. Iya, itu doang yang tadi itu. Ini sudah berapa kilo? Saya yang orang Sumatera Utara. Saya orang Medan. Merasakan sekarang bagaimana dari Binjai, dari Medan ke Iya, Binjai, tapi itu milik dari Medan siapa, ke Tebing bos? Tinggi itu Jalan bagian tol dari itu bukan milik program negara. pembangunan. Jadi Jalan tol itu bukan milik negara dan rakyat Iya, kalau mau pakai betul. harus bayar. Kita sudah saksikan bagaimana Ahmad Dhani memperlihatkan kedunguannya di publik, berupaya keras meyakinkan kadrung-kadrung yang ada di luar sana bahwa Indonesia berada dalam situasi sulit terkait soal ekonomi. Pertanyaannya kemudian, apakah betul itu terjadi atau hanya sekedar hoaks? Saya kira hanya orang-orang bodoh yang percaya apa yang disampaikan oleh Ahmad Dhani. Yang pertama, Ahmad Dhani ini bukan ekonom. Yang kedua, dalam konteks politik juga Ahmad Dhani ini baru dalam politik. Saya kira masih sangat unyu-unyu. Beliau ini adalah musisi sebenarnya, penyanyi. Oleh karena itu, apa yang disampaikan Ahmad Dhani ini saya kira omong kosong. Pertama, saya kira jelas Indonesia adalah salah satu negara yang masuk di dalam 20 negara besar di dunia dan bahkan tahun lalu dimandat oleh 20 negara tersebut sebagai presiden G20 dan kita sukses melaksanakan itu. Yang kedua, Jokowi adalah salah seorang pemimpin dari 6 pemimpin dunia yang dimandat oleh PBB untuk ikut berpartisipasi menghadapi resesi ekonomi yang akan melanda dunia ke depan, yang akan memberikan bantuan-bantuan pemikirannya agar negara-negara yang dikhawatirkan akan anjlok ekonominya itu bisa survive. Artinya apa? Pada sisi itu, pemerintah kita yakni Presiden Jokowi dianggap sebagai pemimpin yang sukses dalam menangani persoalan ekonomi. Apalagi memang pasca pandemi COVID-19, saya kira Indonesia dianggap sebagai negara yang mampu keluar dari situ dan tidak bermasalah ekonominya. Nah, yang ketiga, baru-baru ini jelas dirilis bagaimana Indonesia masuk dalam daftar 7 negara yang memiliki kekuatan ekonomi maju di dunia. Dan saya kira ini reputasi yang sangat luar biasa, bahkan melewati beberapa negara yang ada di Eropa. Dan ini fakta real. Sehingga kemudian kalau Ahmad Dhani mencoba menggiring opini dan mengatakan bahwa negara kita ini secara ekonomi sangat berbahaya, bisa-bisa anjlok perekonomian kita, atau bahkan sudah menuding bahwa perekonomian di masa Jokowi jauh lebih buruk ketimbang perekonomian di masa SBY, sehingga kemudian Rasman Nasution memberikan rasionalisasi terkait soal hal ini, dan itu juga masih dibantah oleh Ahmad Dhani seolah-olah Ahmad Dhani ini adalah ahli ekonomi. Oleh karena itu, apa yang disampaikan Ahmad Dhani ini saya kira sampah, tidak perlu didengar, dan harapan saya seluruh anak-anak bangsa ini yang mencintai negara ini jangan pernah terprovokasi dengan ocehan-ocehan siapapun. Kenapa? Karena pada prinsipnya kita tahu apa yang menjadi agenda mereka. Kita sayangkan saja bahwa Ahmad Dhani ini salah seorang politisi Gerindra hari ini, di mana Pak Prabowo adalah bagian daripada koalisi pemerintahan, justru kemudian dia mengambil sikap yang aneh dengan mengatakan bahwa Indonesia lagi terdegradasi. Itu artinya apa? Ahmad Dhani secara tidak langsung juga sebenarnya menghina Pak Prabowo. Kenapa? Karena Pak Prabowo masuk dalam tim pemerintahan di Pak Jokowi. Nah, inilah kadang-kadang orang kalau baru belajar politik tidak tahu memposisikan diri. Seharusnya Ahmad Dhani juga ini ikut berpikir bagaimana membantu bangsa kita sehingga bisa betul-betul dengan pengetahuan yang dia miliki sebenarnya di industri musik itu dia bisa memperkuat anak bangsa ini dengan mengakomodir apa-apa yang menjadi kepentingan-kepentingan terkait soal seni, karena dia punya keahlian di situ. Jangan kemudian keahliannya seni lalu masuk bicara soal ekonomi. Nah, ini yang saya kira bermasalah di bangsa ini, karena kadang-kadang orang tidak tahu menempatkan posisinya di mana. Saya kira itu yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.